Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat ya. Saudara, di video kali ini saya akan menyuguhkan cerita yang pastinya ini adalah cerita yang nyata, sejarah ya, sejarah tentang siapa itu kaum Balawi ya. Nah, kita sekarang sudah tahu fake sudah ya, fake, nyata, fakta bahwa kaum Balawi itu adalah Yahudi ya. Makanya kita kalau melihat si Rizik Syihab, Bahar Smith itu orangnya kayak gitu ya, kasar. Ya mirip Yahudi itu. Dan selalu di mana-mana Yahudi itu merusak ya. Di suatu negara yang dia tumpangi pasti akan merusak negara yang dia tumpangi itu. Contohnya di Indonesia ini. Yahudi itu, si Rizik Syihab, si Bahar Smith, dan Balawi-Balawi lainnya, itu cuma merusak aja Indonesia itu. Indonesia sudah diobrak-abrik sama mereka tuh. Budayanya dirusak, bahasanya dirusak. Mereka pakai bahasa kasar-kasar, kotor. Ya. Budaya, bahasa dirusak, politik dirusak, terus sopan santun kita dirusak, agama kita Islam juga dirusak ya. Bagaimana cara merusak agama? Mereka tuh menggunakan satu, pakai membelokkan sejarah-sejarah Islam ya. Dan mereka yang kedua adalah selalu kalau berceramah itu menggunakan dongeng-dongeng kurofat ya. Itu. Dan yang ketiga, mereka menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya kok tidak diserang oleh kelompok 212 yang getol melawan penistaan agama. Ini Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kawan-kawannya sudah jelas-jelas menistakan agama dengan cerita-cerita dongeng kurufatnya. Itu merendahkan sekali Nabi Muhammad. Kita sebetulnya tidak terima harusnya ya. Dan satu lagi, jangan lupa Israel menjajah Palestina itu persis seperti kaum Balawi yang sedang bekerja di Indonesia, bekerja menghancurkan Indonesia maksudnya. Bagaimana caranya? Israel dulu membelokkan sejarah Palestina, terus membuat makam-makam palsu, ya, terus membuat narasi-narasi bahwa mereka adalah pejuang untuk Palestina dulunya, awal-awalnya, sehingga orang Palestina itu kagum dan senang dan mereka terima, silahkan menempati di tanah Palestina. Belakangan baru diketahui bahwa maksud jahatnya sudah mulai tercium, yaitu ternyata Israel mau menjajah dan merebut Palestina. Nah ini sudah terjadi nih. Kaum Balawi seperti Rizik Syihab, Bahar, Taufik, Hanif, dan lain-lainnya, dan juga Habib Lutfi, itu sudah bergerak. Mereka mau merebut Indonesia dengan cara berkedok agama. Nah ini yang berat ini. Mereka tuh berkedok agama seolah-olah orang alim, padahal penjahat. Ya. Nah ini orang-orang yang masih ikut FPI, ikut 212, atau ikut Bahar Smith, ikut Rizik Syihab. Ini orang-orang yang tertipu karena otaknya bodoh, nggak bisa terbuka. Padahal si Rizik Syihab dan Bahar itu aslinya penjahat. Bukan ulama, bukan. Kita bisa lihat kok dari cara ceramahnya itu isinya cuma provokasi, ya, penghinaan, menyerang pemerintah, menghasut orang supaya benci pemerintah, menghasut orang supaya pribumi itu memusuhi pemerintah. Nah, itu adalah watak-watak Yahudi. Jadi jelas sekali bahwa kaum Balawi ya, itu adalah Yahudi, tidak terbantahkan itu. Itu Yahudi asli itu.
Yahudi yang sama sifatnya dengan Yahudi Israel, sama. Tariannya juga sama, tarian Yahudi Israel dengan Yahudi Yaman ini sama persis. Terus yang tidak bisa kita ragukan bahwa data-data yang valid itu masih ada, jejak digital masih ada, nggak bisa hilang itu. Bahwa mereka memang betul-betul Yahudi Askenazi, ya. Jadi kalau si Rizik Syihab mengatakan Yahudi Pesek menuduh kita itu Yahudi Pesek, justru mereka lah yang Yahudi asli, ya. Rizik Syihab itu nggak bisa membantah lagi dan juga tidak bisa mengcounter bahwa siapa itu si Usman itu antek Belanda, ya, antek Belanda. Sifat Yahudi pada Ba'alwi sangat kental karena mereka membudayakan nikah dengan klan sendiri. Bahkan wanitanya haram nikah dengan selain klan mereka sendiri. Artinya Ba'alwi bukan cuma keturunan Yahudi, tapi mereka memang Yahudi, sama persis dengan Yahudi yang masih beragama aslinya. Bahkan sampai tariannya pun sama, seperti tari maju mundur gandengan tangan. Ba'alwi dari Yaman, tapi tariannya sama persis dengan Yahudi Israel yang berasal dari Eropa. Padahal mereka saling terpisah berabad-abad, tidak membuat budaya mereka berbeda. Bukti ilmiahnya adalah haplo DNA Ba'alwi G yang pusatnya berada di wilayah Kaukasus, yang merupakan negeri kaum Khazar keturunan Askenazi. Sedangkan Askenazi adalah keponakan Gog Magog yang dalam nubuat Alkitab dikatakan, di akhir zaman akan menyerbu tanah Palestina sebelum nanti akhirnya mereka sendiri yang akan hancur. Dalam hadis menceritakan tentang fitnah Ahlas, yaitu orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, dengan bukti akhlaknya bejat dan ajarannya sesat. Dalam sejarah, penyesatan masif yang dilakukan kelompok pengaku cucu Nabi itu ialah dinasti Syiah Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah, yang berasal dari Yaman dan bergelar Habib Al-Mahdi. Zaman Ubaidillah Al-Mahdi itu sezaman dengan Ubaidillah Ba'alwi. Berdirinya dinasti Fatimiyah tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Ubaidillah Ba'alwi lahir tahun 295 Hijriah. Dengan ajaran yang sama pula dan gen yang sama. Patut diduga si Ubaidillah Ba'alwi itu sebetulnya orang yang sama dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Faktanya tidak ada catatan kitab sezaman tentang Ubaidillah Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Setelah berkuasa 260 tahunan, dinasti Fatimiyah itu dihancurkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1171 Masehi sebelum menghancurkan pasukan Templar di Palestina. Para Templar itu aslinya adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang nyamar menjadi Kristen dan berhasil memperdaya Paus Roma dan raja-raja Eropa untuk merebut Palestina. Di abad 15, para Templar itu kebongkar kedoknya dan dihukum mati oleh Paus dan Raja Prancis. Selanjutnya penerus mereka yang mendirikan Mason abad 15 sampai abad 16 sezaman dengan Ali Sakron. Sahabat puja Sumatera, Faqih Muqaddam, bintangnya Ba'alwi lahir 1178 Masehi dan wafat tahun 1232 Masehi. Dia hidup di zaman kejayaan dinasti Al-Ayyubi. Jika dia ulama besar mustahil tidak terdengar oleh para ulama dinasti Ayyubi dan Abbasiyah. Itu zaman puncak kejayaan penguasa Islam. Jika mengacu sejarah kehancuran Templar yang berkuasa hampir seabad di Palestina, kehancuran mereka didahului oleh runtuhnya kaum Syiah dinasti Fatimiyah, tapi ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama terbesar yang sezaman dan membongkar bejatnya mereka adalah Imam Ghazali. Faktanya mereka jadi sekutu Templar dengan menampung pasukan Templar yang akan menyerbu Palestina. Sejarah kembali terulang. Di awal abad 20, kaum Yahudi Askenazi kembali merebut Palestina dari Ottoman lewat Inggris. Lalu tahun 1948 mendirikan negara Israel. Sedangkan Ba'alwi didukung Belanda mendirikan Rabithah Alawiyah tahun 1928. Melihat kemiripan pola dengan masa lalu, sekarang muncul Kiai Imaduddin yang gebrakannya paling hebat dibanding ulama-ulama sebelumnya.
dalam merungkatkan kepalsuan nasab dan ajaran Ba'alwi. Gebrakan beliau seolah seperti Imam Ghazali zaman now. Semoga nggak lama lagi disusul dengan kehancuran Zionis Israel yang sama-sama bergian Yahudi Ashkenazi, Gog Magog dengan Ba'alwi, Templar, dan Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah. Luar biasa keterkaitan mereka dan kemiripan pola alami yang berulang dari munculnya Israel dan Robito Alawiyah yang sezaman mirip seperti Templar dan dinasti Fatimiyah, Mason dan Ali Sakron serta penerusnya. Kemudian Kiai Imad yang menjadi antitesisnya. Tinggal fase terakhir yakni Perang Besar Dunia yang puncaknya juga di Palestina. Hamas belum berhasil karena belum ada tokoh sekaliber Sultan Salahuddin. Dengan melihat pola di atas, bagi orang-orang yang mau berpikir, terutama para muhibbin, maka insya Allah nggak akan lama lagi klan Ba'alawi akan berakhir bersamaan berakhirnya Zionis Israel.